Ya, terima kasih Pak Pramono. Ya, tadi sudah dipaparkan mengenai tema, mengenai nasionalisme, mengenai demokrasi dan bentuk ancaman dan pemahaman Pak. Ya, tidak berpanjang lebar, langsung saja kepada narasumber berikut kepada Bapak Lukman Hakim untuk memberikan uraiannya mengenai tema yang diangkat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bung Bursa Sarmuji, ini semangatnya masih tetap luar biasa. Dan tentu saya mengucapkan selamat atas lahirnya, berdirinya institusi baru. Ini Ormas ya, Ormas. Dan sudah sesuai dengan undang-undang Ormas sebenarnya. Karena Mas Pram yang membuat undang-undangnya, jadi selamat, mudah-mudahan kontribusinya cukup punya makna bagi pengembangan tidak saja pemuda tapi bangsa dan negara ini. Mas Pramono yang saya hormati dan tentu rekan-rekan sekalian, bicara tentang nasionalisme, demokrasi dan keadilan, ini tiga kata kunci tema kita yang saya catat pada pagi menjelang siang hari ini. Nasionalisme tentu kita sudah sama tahu, tadi Mas Pram sudah panjang lebar menjelaskan, tapi saya ingin melanjutkan saja lebih pada kita ke depan seperti apa. Jadi problem kita kalau melihat dari sisi nasionalisme misalnya, problem kita adalah ada semacam proses terjadinya krisis identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi rasa bangga sebagai orang Indonesia ini menurut hemat saya sudah menghadapi semacam erosi, pengkikisan gitu. Dan ini cukup mengkhawatirkan, ini sesuatu yang sangat serius gitu. Jadi kalau kita lihat saja di event-event manapun, di forum-forum seminar, diskusi, di mana saja, di perguruan tinggi, di kalangan media, pers, apalagi aktivis, sudah tidak usah terbilang lagi, semua itu sepertinya tidak lagi bangga sebagai bangsa Indonesia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi kecaman kita, hujatan kita terhadap penyelenggara negara, terhadap institusi negara, seperti yang Mas Pram tadi sampaikan, distrust itu sudah luar biasa. Dan ini terlepas akar masalahnya di mana, tapi fakta ini sebenarnya sangat serius bagi lebih dari 240 juta bangsa yang menduduki ranking keempat terbesar di dunia dari sisi populasi penduduk, jumlah penduduk. Nah, ini yang ke depan menurut saya perlu kita bagaimana menghadapi ini. Jadi opinion leader, opinion maker, para pembentuk opini ini tentu para elit, jelas, para akademisi, para aktivis, dan media ini jangan kemudian merasa persoalan ini ringan-ringan saja. Ini karena nasib 10, 25, 50 tahun ke depan, apakah kita masih tetap mengindonesia seperti sekarang, atau jangan-jangan pengalaman Uni Soviet itu terjadi pada diri kita, negara yang luar biasa hebatnya kok, super power ketika itu, tapi sekarang kemudian menjadi tercerai-berai menjadi belasan negara yang sama sekali tidak punya peran cukup berarti dalam percaturan dunia internasional gitu, atau negara-negara yang di Balkan, proses balkanisasi kemudian menyebabkan mereka juga tercerai-berai. Kita punya potensi sesungguhnya ke arah sana karena memang perbedaan pada diri kita memang luar biasa besarnya, keragaman kita memang luar biasa besarnya. Nah, ini menurut saya problem kita. Nah, karenanya saya melihat kita ini kemudian terlalu merespon hal-hal yang sebenarnya tidak cukup strategis gitu. Korupsi, lihat saja isi pemberitaan media kita, berita-berita kita. Ini dengan segala hormat saya kepada stasiun TV, tapi kalau kita cermati semua pemberitaan di semua stasiun TV, sebagian besar itu isinya adalah hal-hal yang negatif gitu.
korupsi, kriminalitas, kerusuhan sosial, konflik horizontal, tawuran, pokoknya hal-hal yang ya ada sih berita tentang misalnya tokoh masyarakat, pemuda yang mengembangkan desanya, lalu tapi yang begitu-begitu itu kan minim sekali prosentasinya. Sebagian besar adalah berita-berita yang penuh sensasi gitu, dan sensasi itu biasanya adalah hal-hal yang tidak lumrah, yang tidak wajar, yang tidak semestinya. Sehingga kalau setiap hari bangsa ini mengkonsumsi berita-berita seperti itu, ya kita bisa bayangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian rasa kebanggaan sebagai rasa bangga sebagai bangsa Indonesia itu kemudian ya akan terus terkikis begitu. Nah, bagaimanapun juga memang kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian penyelenggara negara kita, sebagian institusi negara memang tidak perform dengan baik begitu, dan ini juga menyebabkan ya semacam lingkaran setan begitu, mana lebih dulu untuk kemudian kita benahi. Tapi setidaknya saya melihat di sini ketat kaitannya dengan demokrasi. Disinilah problem seperti yang tadi Mas Pramono telah sampaikan, bahwa pilkada lalu pemilu legislatif dan pilpres itu kemudian mengalami proses demokratisasi yang cenderung liberal begitu, yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pasar, kepada rakyat, tanpa kontrol apakah rakyat itu sendiri memang sudah cukup siap secara mental, siap secara segala sesuatunya menggunakan kedaulatan yang ada pada tangannya itu. Nah, memang masalahnya adalah kita mengalami swing, ayunan perpindahan dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim yang lain secara drastis begitu. Karena selama puluhan tahun kedaulatan kita itu terdistorsi oleh elit gitu, melalui perwakilan gitu, sehingga ketika momentum reformasi ada, lalu mayoritas bangsa ini menghendaki agar kedaulatan yang ada di tangannya itu bisa langsung dilakukan sendiri gitu. Saya ingat betul dulu diskusi perubahan undang-undang dasar, ketika kemudian pada akhirnya presiden dipilih langsung, itu karena memang ada dua kutub pemikiran yang tidak pernah ketemu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai tahun ketiga baru itu bisa diputuskan bagaimana cara kita menentukan pemimpin kita gitu. Satu pandangan mengatakan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang berhak menentukan siapa pemimpinnya, karena mana mungkin seorang profesor doktor ahli hukum tata negara misalnya, siapa yang hebat sekarang ini, Yusril misalnya, itu sama suaranya satu dengan maaf-maaf saja yang tinggal di gunung-gunung sana, yang di hutan-hutan, yang tidak pernah baca koran, tidak pernah dengar radio, tidak pernah lihat TV, tidak tahu sama sekali ABCD-nya bagaimana seharusnya pemerintahan ini dikelola begitu. Jadi itu harus ditolak. Jadi hanya orang-orang tertentu yang punya kualifikasi tertentu saja yang berhak menentukan siapa pemimpin kita. Tidak bisa diserahkan kepada semua orang. Nah, basis teorinya pun juga kuat pemikiran seperti ini. Di kalangan Bung Bursa itu ada konsep ahlul halli wal aqdi misalnya. Jadi sekumpulan orang-orang tertentu yang hanya memiliki otoritas, dialah saja yang punya otoritas untuk menentukan. Nah, sementara pandangan yang lain mengatakan, oh tidak, menentukan siapa pemimpin kita itu bukan persoalan latar belakang pendidikan formal atau latar belakang sosial dan lain sebagainya. Tidak peduli apakah dia hidup di apartemen-apartemen atau di pucuk-pucuk puncak-puncak gunung di sana. Persoalan menentukan siapa pemimpin kita itu persoalan hak gitu. Dan ketika bicara hak, maka semua kita harus diperlakukan sama gitu. Nah, pandangan seperti ini pun juga basis teorinya juga tidak kalah kuatnya dengan pandangan yang pertama. Inilah yang kemudian selalu didiskusikan, dan kebetulan mayoritas bangsa ini menghendaki pandangan yang kedua itulah yang lebih dipilih untuk bagaimana kita menentukan siapa pemimpin kita, sehingga pemilihan langsung itu memenangi wacana, pertarungan wacana di publik. Gitu. Nah,
itu memang pemilihan langsung itu kan karena didorong karena kita memang tidak cukup punya pengalaman ekses dari pemilihan langsung itu. Dulu itu kita tidak pernah membayangkan money politics yang terjadi seperti sekarang. Dulu itu kita tidak pernah membayangkan betapa ikatan-ikatan cohesiveness, ikatan-ikatan sosial itu semakin cair, semakin tidak hanya sekedar cair, bahkan semakin kabur begitu, hanya karena pilkada-pilkada perbedaan pilihan politis, suami istri lalu kemudian bisa cerai dan seterusnya gitu. Nah, banyak ekses negatif yang kita tidak pernah bayangkan. Nah, sekarang setelah belasan tahun kita mengalami ini, kemudian kita disadarkan lagi tentang bagaimana cara kita menentukan pemimpin kita. Ini juga bagian dari demokrasi kita. Nah, sekarang saya agak surprise juga kalau Mas Pram itu tadi menjelaskan tentang presiden kita yang lebih diapresiasi di luar gitu ya. Karena ini pasti original karena datang dari oposisi kan gitu ya. Kalau saya yang ngomong kan kurang. Tapi itulah yang juga saya alami kalau saya ada di luar negeri gitu. Kalau diundang menghadiri forum-forum internasional, mewakili MPR atau tidak, itu selalu orang luar itu melihat Indonesia itu luar biasa kagumnya begitu. Perekonomian, pertumbuhan ekonomi kita terlepas di dalam kita ini luar biasa semerawutnya antara kita. Orang luar itu sangat mengapresiasi. Apalagi kita punya Pancasila yang bisa menyatukan kita di tengah-tengah keragaman yang luar biasa. Keragaman kita itu luar biasa. Inilah satu-satunya bangsa di dunia yang warganya ada yang hidup di apartemen-apartemen yang sangat mewah, yang hanya menggunakan alat-alat sederhana, hanya memencet tombol saja dia bisa bertransaksi miliaran, bahkan mungkin triliunan itu di bursa ini, bursa saham, bursa efek begitu. Hanya dengan memencet tombol itu, betapa modernnya. Sarapan hari ini di Jakarta, makan siang di Hong Kong, lalu makan malam di mana sudah luar biasa mobilitasnya. Sementara dalam waktu yang bersamaan ada saudara-saudara kita yang di Papua ujung timur sana yang pakai baju pun mereka belum terbiasa gitu, yang hidupnya yang maaf saja seperti zaman batu gitu, di belahan itu yang jadi Indonesia itu memang gapnya luar biasa gitu. Nah, jadi menurut saya memang terkait dengan demokrasi ini memang harus ada perubahan yang cukup mendasar karena sekarang ini sangat liberal, dan saya kembali kemudian flashback ke masa-masa awal lahirnya bangsa dan negara ini. Dulu itu kita mengenal misalnya istilah kepala negara itu. Bung Karno itu dulu sebagai kepala negara karena kemudian dia menjadi simbol. Jadi mungkin ada baiknya juga kita mendesain sebuah sistem ketatanegaraan pemerintahan di mana ada institusi negara yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun. Kenapa? Karena dengan tanpa kekuasaan dia tidak bisa dikritik. Gitu. Kan yang bisa dikritik itu karena dia memiliki kekuasaan. Karena dia memiliki kekuasaan, maka kekuasaan itu harus dikontrol. Karena dia kekuasaan itu harus dikontrol, maka dia harus dikritik, dan memang harus dikritik supaya tidak abuse power yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki. Nah, karenanya misalnya gini, presiden, terlepas banyak hal yang tentu saya tidak setuju dengan Pak SBY kebijakan-kebijakannya, tapi kalau seorang presiden kemudian dihujat sedemikian rupa di tempat umum, saya juga sebagai warga negara Indonesia merasa kok presiden saya dibegitukan ya oleh sesama bangsa kita gitu. Ada bagian-bagian misalnya disimbolkan dengan kerbau lalu ditulis kerbau itu kan. Buat ya itu makna kritiknya oke, tapi kalau kritik kebijakan itu oke, kita bisa terima. Tapi kalau kemudian disimbolisasi, dipersonifikasi dengan hal-hal yang kemudian cenderung melecehkan ya bukan nasionalisme sih, rasa saya sebagai orang Indonesia itu terusik juga kok presiden gua digini-gini, kayaknya nggak rela juga gitu. Jadi
Jadi menurut saya perlu ada institusi negara yang supaya dia tidak dikritik, supaya dia begitu dihormati, disegani, maka jangan diberi kekuasaan yang langsung. Jadi dia ada simbol saja seperti kepala negara dulu itu. Nah sayang, lalu yang mengeksekusi adalah Perdana Menteri misalnya. Nah dulu itu kan kita pernah punya masa-masa seperti itu. Bung Karno sangat dihormati sebagai simbol negara sekaligus sebagai yang bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi kan kemudian karena beliaunya sendiri, saya tidak tahu, atau mungkin saya lebih banyak karena sekelilingnya, lalu kemudian mendorong-dorong beliau supaya ini kondisi bangsa sudah seperti ini nih, ayo Bung, ayo turun lagi. Salah satu yang mendorong Menteri Agama. Turun lagi, bangsa ini nggak bisa didiamkan begini aja. Akhirnya Bung Karno ya ini juga akhirnya jadi presiden lagi mengeksekusi, jadi kemudian menjadi sasaran kritik juga, tidak ada lagi simbol. Nah jadi maksud saya supaya di antara institusi negara ini ada yang dihormati, ada yang menjadi acuan kita bersama, agar karena keragaman kita ini luar biasa, apalagi sekarang desentralisasi, otonomi daerah itu luar biasa, daerah-daerah itu merasa menjadi raja-raja kecil sendiri, itu pun juga ancaman yang luar biasa. Nah kami di MPR mencoba merevisi itu, jadi perlu ada semacam GBHN lagi, tentu bukan GBHN namanya, tapi semacam GBHN yang menjadi acuan kita bersama dalam menyamakan persepsi kita ke arah mana bangsa ini sebaiknya menuju, sehingga kemudian kritik, kontrol itu ada dasarnya. Sekarang ini kan kontrol itu kebijakan-kebijakan yang sesaat, yang serba tidak terukur gitu. Karena memang tidak ada acuan bersama yang menjadi tolok ukur atau parameter kita. Nah, memang ada undang-undang RPJM, tapi kan undang-undang ini tidak cukup tersosialisasi, sehingga jangankan masyarakat umum yang awam, penyelenggara negara sendiri belum tentu mengetahui isi dari undang-undang itu. Jadi memang perlu ada satu persepsi bersama seperti yang dulu kita kenal dengan GBHN itu, sehingga kritik itu ya berdasarkan itu, bukan lalu kemudian blur kemana-mana, apalagi kritik-kritik terhadap hal-hal yang sifatnya personal yang tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan tanggung jawab dan tugas fungsi dia sebagai penyelenggara negara. Jadi ini juga bagian yang serius menurut saya harus atau misalnya MPR zamannya KPK itu, Mas Pram, saya merasakan betul MPR itu kan sebenarnya tidak ada kewenangan yang nggak ada apa-apanya lah kewenangannya sebenarnya gitu. Tapi oleh seorang Pak Taufik Kemas, beliau bisa memainkan fungsi itu dan bahkan menjadi ketua kelas. Jadi saya membayangkan harus ada lembaga negara seperti itu, dan itu juga memang pada akhirnya berpulang kepada tokoh atau figurnya begitu. Nah, bagian terakhir kaitannya dengan keadilan, ya ini keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan sosial, khususnya juga keadilan kehidupan keagamaan kita, kerukunan antar umat beragama dan seterusnya. Ini kan juga terus mengalami persoalan-persoalan. Belum lagi begini, kita ini sekarang yang APBN kita itu sudah 1.800-an Mas ya. 1.800 triliun, bayangkan ini yang terbesar selama bangsa dan negara ini pernah ada. Bagaimana pengelolaan 1.800 lebih triliun ini? Jadi dalam konsep keadilan memang kemudian lagi-lagi saya melihat prioritas bangsa ini kan kemudian sangat tergantung dari figur presidennya, karena tadi itu lagi-lagi tidak ada acuan bersama yang sifatnya jangka panjang yang bisa memandu kita. Misalnya persoalan-persoalan yang selalu kita hadapi, masalah banjir di Jakarta, masalah transportasi ketika menjelang Lebaran, itu kan mudik, itu kan persoalan yang setiap tahun dan setiap tahun selalu kita alami. Tapi bangsa ini nggak pernah keluar dari persoalannya itu, padahal itu persoalan yang sudah real di depan mata. Masa sih menyelesaikan persoalan kemacetan di Pulau Jawa untuk bagaimana mobilisasi penduduk ketika mudik itu kan bisa dipecahkan gitu. Kan aneh saja dengan anggaran 1.800 triliun itu. Atau banjir di ibu kota negara seperti Indonesia nggak bisa diselesaikan gitu. Nah,
Dan tentu persoalan-persoalan yang lain, tentu belum lihat hutan-hutan kita, lihat sumber daya alam kita dan sebagainya. Jadi memang diperlukan dalam konteks mewujudkan keadilan bagi rakyat, seluruh rakyat Indonesia ini, ya harus ada semacam GBHN yang berjangka panjang. Karena memang ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh seorang presiden yang sifatnya 5 tahunan, supaya kemudian tidak mengalami keterputusan dari program-program yang memang apa boleh buat memerlukan waktu jangka panjang ini. Jadi jangan sampai negara bangsa sebesar Indonesia nasib kedepannya itu hanya diserahkan oleh visi misi yang dibuat oleh masing-masing capres, yang itu pun bukan capresnya yang membuat tim suksesnya gitu. Seperti siapa ikut tim sukses juga. Saya kalau mau terus kalau Prabowo presiden jadi itulah, jadi memang harus kita semua, jadi semua stakeholder bangsa ini harus ikut terlibat dalam menyusun ke arah mana bangsa dan negara ini ke depan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.